Di tengah gurun yang luas dan panas, berdiri satu kerajaan yang dulu dikenal karena satu hal, minyak. Arab Saudi, negara yang selama puluhan tahun jadi simbol kekayaan energi dunia. Setiap tetes minyak dari tanahnya pernah mengguncang pasar global, menentukan harga bensin dari Jakarta sampai New York. Tapi waktu berjalan, dunia mulai berubah arah. Ketika energi bersih naik, Arab Saudi sadar ketergantungan pada minyak gak akan bisa bertahan selamanya. Dari situ muncul sebuah langkah besar, sebuah rencana ambisius buat membangun masa depan baru. Ladies and gentlemen, welcome to Saudi Vision 2030, perubahan arah ekonomi Arab Saudi. Sejak ditemukannya minyak pada 1938, Arab Saudi berubah total. Dari negara gurun yang sederhana, jadi kerajaan kaya raya dengan cadangan minyak terbesar kedua di dunia. Lebih dari 80% pendapatan ekspor dan 3/4 anggaran pemerintah datang dari minyak. Namun, seiring waktu berjalan, harga minyak mulai nggak stabil. Ketika harga minyak dunia anjlok, ekonomi Saudi juga bisa langsung goyah. Ditambah lagi, dunia yang mulai serius membicarakan energi bersih dan perubahan iklim. Generasi muda Saudi pun mikir, kalau suatu hari minyak nggak dibutuhin lagi, negara kita bakal jadi apa? Dari sinilah titik balik itu dimulai. Tahun 2016, putra mahkota Muhammad bin Salman ngenalin rencana besar, Vision 2030. Bukan sekedar dokumen strategi apalagi omon-omon, tapi semacam peta jalan buat masa depan Arab Saudi. Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan minyak, memperkuat sektor swasta, dan membuka lapangan kerja bagi generasi muda. Mereka mulai ngomongin tentang inovasi, pariwisata, teknologi, bahkan kreativitas. Topik yang dulu nggak pernah kedengeran di berita Arab Saudi. Salah satu simbol paling besar dari Vision 2030 adalah NEOM, kota masa depan yang lagi dibangun di barat laut Arab Saudi. Dengan luas lebih dari 26.000 km persegi, proyek ini rencananya akan punya berbagai zona, mulai dari industri, wisata, energi hijau, sampai riset teknologi canggih. Di dalam NEOM ada proyek paling ambisius, The Line, kota linear sepanjang 170 km, tanpa mobil, tanpa jalan raya, tanpa emisi karbon, semuanya digerakkan sepenuhnya oleh energi bersih. Pemerintah nyiapin dana lebih dari 500 miliar dolar AS untuk ngebangun proyek ini. Buat Arab Saudi, NEOM bukan cuma proyek fisik, tapi simbol tekad mereka ninggalin masa lalu yang tergantung pada minyak dan nunjukin ke dunia bahwa masa depan bisa tumbuh bahkan di tengah gurun pasir. Vision 2030 nggak berhenti di situ. Arab Saudi juga lagi gencar ngembangin sektor pariwisata. Untuk pertama kalinya, mereka buka visa turis internasional. Targetnya besar, 100 juta kunjungan wisata per tahun sebelum 2030. Proyek Red Sea Development, situs bersejarah Al-Ula, sampai di Riyadh Gate di Riyadh, bakal jadi pusat warisan budaya di dunia. Dan di saat yang sama, ekonomi digital dan teknologi juga tumbuh pesat. Riyadh sekarang udah jadi rumah buat perusahaan global kayak Google Cloud, Huawei, dan Amazon Web Service. Arab Saudi juga mulai buka ruang hiburan, konser musik, bioskop, sampai festival besar kayak Riyadh Season, sekarang jadi bagian dari wajah baru negara ini. Di level global, Arab Saudi juga ngambil peran baru. Lewat Public Investment Fund yang nilainya udah lebih dari 700 miliar dolar AS, mereka jadi pemain besar di berbagai sektor, dari energi hijau, teknologi, sampai olahraga dunia. Mereka investasi di sepak bola, Formula One, dan proyek energi bersih lintas benua. Dunia yang dulu cuma ngelihat Arab Saudi sebagai negara minyak, sekarang mulai ngelihatnya sebagai salah satu motor ekonomi baru di Timur Tengah. Transformasi Arab Saudi bukan cuma soal proyek dan angka. Ini soal keberanian buat berubah di tengah ketidakpastian. Dari gurun yang dulu sunyi, lahir ambisi baru untuk jadi pusat inovasi dunia. Dari minyak, mereka beralih ke masa depan yang digerakkan oleh ide, teknologi, dan semangat generasi muda. Vision 2030 belum selesai.
Tapi langkah mereka jelas. Masa depan Arab Saudi nggak lagi ditentukan oleh apa yang keluar dari tanah mereka, tapi apa yang mereka bangun di atasnya.